Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah subuh di Masjid Sirajul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang mana atas rahmat Allah, hanya semata-mata kasih sayangnya Allah lah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai pada hari ini. Kenapa kita diberikan kesempatan hidup? Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah agar apa? Agar kita senantiasa untuk bisa memperbaiki diri. Untuk senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita, wabil khusus di bulan Shaum Ramadan ini, senantiasa bisa diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita selaku penerus salahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah subuh rahimakumullah, mungkin kita pernah mendengar ya, atau melihat saudara-saudara kita di luar sana, bukan di sini ya, di luar jauh sana. Itu kalau kita lihat itu mereka kok sepertinya santai gitu hidupnya. Jadi istilahnya ngelakoni urip nyantai. Saya sendiri juga di lingkungan kerja, di proyek itu ya gitu. Wah ya sholat, ya ada beberapa yang sholat, tapi ada yang habis makan terus tiduran. Pokoknya kayak nggak ada beban gitu. Oh enak guys. Gitu. Tapi di sisi lain ada juga ya orang yang melakukan ibadah, tapi kenapa dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Ya, contoh yang ramai sekarang mungkin kasus korupsi mungkin. Ya. Ini mereka ini yang melakukan sholat, tapi kenapa kok hal ini masih tetap bisa masih terjadi kepada saudara-saudara kita? Ya. Ini salah satu penyebabnya adalah mereka-mereka ini mempunyai perasaan bahwa hidup ini masih lama. Ini salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya. Hidup ini masih lama. Umur kita masih panjang. Ya. Jadi masih banyak waktu untuk bertobat. Jadi apa ya? Nyantai aja bro. Ya, istilahnya seperti itu, bahasa gaulnya. Tapi apakah benar sih hidup kita ini sangat-sangatlah panjang? Untuk itu pada pagi hari ini, kesempatan ini saya ingin mengupas tentang perjalanan hidup manusia. Nah, bicara tentang perjalanan hidup manusia, ini kita tidak bisa terlepas dari perjalanan waktu. Kalau saya boleh menggambarkan perjalanan waktu, itu adalah sebuah garis lurus, ya, garis lurus ini. Maka garis yang mengarah kepada arah kiri itu lamanya tidak terhingga. Jadi gak ada batas sih, kekal, abadi. Begitu juga garis yang mengarah ke arah kanan, itu juga lamanya tidak terbatas. Artinya apa? Kekal abadi. Nah, tetapi perjalanan hidup kita lah yang mempunyai batas. Sementara batas kita ditentukan oleh dua titik. Nah, dua titik ini adalah dua titik yang hampir-hampir berdekatan. Titik pertama adalah titik kelahiran. Yang kedua, kematian. Mungkin saat ini kita bisa memandang bahwa
umur kita panjang. Coba kita lihat, matahari itu secara fakta itu besar enggak? Besar. Tapi tatkala kita lihat dari sini, kelihatan kecil, seperti bola, kan gitu. Umur kita juga gitu, kita merasakannya kayak urip di dunia ini suwe. Tapi hasilnya cuma pendek sekali. Pendek sekali. Jadi panjang dari perjalanan hidup kita ditentukan oleh kelahiran dan kematian. Ya. Kemudian setelah kematian apa? Nah, inilah masa-masa awal-awal kita untuk menuju kepada kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Artinya kehidupan yang kekal dan abadi. Setelah kita mati, masuk ke dalam alam barzakh, kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian kita mengalami perhitungan amal, dan setelah itu barulah kita memasuki kehidupan yang sebenar-benarnya. Kekal, tidak ada batasnya. Para jamaah rahimakumullah. Dengan kehidupan yang sangat-sangat pendek inilah nantinya yang akan menentukan nasib kita di kehidupan yang abadi itu. Bayangkan, waktu yang sangat pendek. Sebenarnya waktu yang sangat pendek ini yang bagaimana sih? Ini Allah menyebutkan, atau sebelum itu, bagaimana sih cara kita bisa selamat ya, selamat dari waktu yang pendek ini untuk menuju kepada kehidupan yang abadi itu. Maka kita harus menjadi orang yang betul-betul pandai di dalam mengatur waktu yang telah disediakan oleh Allah itu. Intinya kita itu harus menjadi orang yang cerdas. Cerdas di sini bukan berarti harus pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar fisika, kimia. Tidak hanya seperti itu. Maka cerdas di sini menurut Kanjeng Nabi kita disebutkan ya di dalam sebuah hadis. Kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'ahu rajulun minnal ansor. Wasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqah. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aksaruhum lil mauti dzikrah wa ahsanuhum lima ba'da husdada ulaikal akyas. Ini pengertian dari cerdas, kata-kata cerdas menurut versinya Rasulullah, menurut yang disampaikan oleh Rasulullah. Suatu ketika ya, saya pernah bersama Rasulullah. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, Muslim manakah yang paling utama itu? Maka Rasulullah menjawab, yaitu yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang Ansor itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, Muslim manakah yang paling cerdas? Kemudian Rasulullah menjawab, yang paling banyak. Ya. Jadi orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, begitu pengertian cerdas dari Rasulullah. Jadi cara kita untuk supaya selamat ya dari kehidupan yang akan datang yang sifatnya kekal itu, maka kita harus menjadi orang yang cerdas. Karena apa?
Karena apabila pada kesempatan hidup yang sedikit ini, apabila kita sukses, maka kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan, yaitu kebahagiaan di dalam surganya Allah, yang mana kebahagiaan itu tidak ada batasnya atau kekal. Tetapi sebaliknya, apabila dengan hidup yang sangat-sangat singkat ini kita gagal, maka Masya Allah, naudzubillah min dzalik, kita akan mendapatkan sebuah kesengsaraan yang sangat-sangat mengerikan, yang mungkin belum pernah kita rasakan ngerinya bagaimana di dunia ini. Dan dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah, dan sifatnya kekal. Tersiksanya itu kekal, gak ada jeda sama sekali. Bahagia juga gitu, bahagia kekal, nggak pernah akan mengalami kesusahan sama sekali. Jamaah subuh rahimakumullah. Sementara cepatnya, sedikitnya waktu itu seberapa sih? Di sini disebutkan ya, di dalam Al-Quran itu di surat An-Naziyat ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Ya. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini melainkan sebentar saja, yaitu sebagaimana di waktu sore atau pagi. Ini Allah menjelaskan seperti itu. Menurut pandangan kita lama mungkin, tapi di sisi Allah kita hidup tuh manyuk. Apa manyuk gitu? Sebentar. Ya seperti sore atau pagi. Sore itu cuma berapa jam? Paling terhitung mulai jam 5, jam 4. Ya. Cuma sebentar saja. Ya. Nah, kemudian untuk lebih detailnya sebentarnya itu seberapa jam, seberapa tahun atau seberapa hari sih? Nah, di sini Allah juga Rasulullah di dalam surat Al-Hajj itu dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Hajj ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauma inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Allah menjelaskan tadi itu. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bayangkan. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut kita. Kan sangat sedikit sekali. Seandainya kita dikaruniakan oleh Allah umur sepanjang 100 tahun mungkin, maka dari 1000 tahun itu kita mendapatkan 1/10-nya. 1/10, 1 jam itu 1 hari itu 24 jam. Maka kalau kita diberikan umur 100 tahun, maka di sisi Allah itu sama dengan kita hidup di dunia ini selama 2,4 jam. Gak lama. Apalagi kalau kita diberikan karena hidup cuma 60 tahun. Tidak lebih dari 1,5 jam hidup kita di dunia ini. Itu dipandang di sisi Allah sangat-sangat pendek sekali. Maka apabila kita ada orang yang mengatakan bahwa woi urip iku suwi tentang tenangai, gak bisa. Kita itu cuma sebentar. Bahkan pepatah Jawa itu mengatakan urip iku mung mampir ngombe. Katanya seperti itu. Kemudian berapa lama sih
rata-rata umur dari umat Rasulullah ini. Rata-rata dari umur umat Kanjeng Nabi itu bisa kita lihat ya di dalam sebuah hadis Rasulullah. Nah, ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umuru ummati min sittaini sanah ila sab'ina sanah. Rata-rata umur dari umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi umur kita itu rata-ratanya ya itu 60 sampai 70. Mungkin ada sedikit sekali yang sampai mencapai 80, 90. Ya syukur alhamdulillah ya. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah. Ini salah satu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita diberikan kesempatan untuk hidup hari ini supaya untuk apa? Tingkatkan ketakwaan kita pada Allah. Lalu mengsoakit dosa ini, segeralah bertobat. Ya, ini bentuk kasih sayang Allah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dengan 60 tahun, ya kita ambil 60 tahun aja umur manusia ya, apakah dengan 60 tahun itu kemudian kita pertaruhkan ke semuanya untuk kepentingan kehidupan kita di akhirat kelak? Ini jawabannya ada di dalam sebuah hadis Rasulullah ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rafi'al qalamu an salasatin anan na'imi hatta yastayqilu wa al mubtala hatta yabra'a wa ashabiyyi hatta yakbura. Nah ini. Jadi bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, telah diangkat ya pena dari 3 golongan. Artinya diangkat pena itu tidak dicatat amalannya. Misalkan ngelakoni dosa ya gak ditulis, ngelakoni amalan yang baik juga tidak tulis. Pada tiga golongan. Yang pertama apa? Anak-anak sampai dia balik. Jadi kalau anak-anak mulai lahir procot sampai dia mencapai akil balik, itu tidak dicatat oleh Allah. Tetapi setelah akil balik itu sudah mulai dicatat. Kemudian yang kedua, orang yang sedang tidur sampai dia terbangun. Jadi orang tidur itu yang ngelakoni apa karo gak sadar, itu tidak dicatat oleh Allah sampai dia bangun. Dan mulai dia bangun ngelakoni apa yang mungkin dicatat. Yang 3, orang yang kehilangan akalnya. Apa ya? Oleh bahasa Jawa gendeng. Gila. Sampai akalnya itu kembali. Artinya apa? Sampai dia sembuh, maras kowe awake dhewe ngene iki. Jadi seandainya seseorang itu mulai akal balik terus gendeng, gila, sampai dia mati, meninggal, maka insya Allah aman dia. Dari anak-anak mulai sampai balik aman sudah, nggak dicatat. Terus kait balik murah, kena musibah, gendeng, gila, aman sudah. Jadi kalau kita mau aman, gimana caranya? Kita harus menjadi orang yang bukan. Kita ini orang waras. Supaya kita aman, kita harus menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Maksud tadi wong gendeng, ngocot lah. Nah, kita menjadi orang yang bertakwa. Situ. Supaya apa? Ya tadi. Supaya kita aman. Maka kita kembali kepada umur 60 tadi. Apakah 60 tahun itu kita pertaruhkan seluruhnya untuk kehidupan kita di akhirat yang sifatnya abadi itu? Ternyata tidak. Karena apa? Karena dipotong oleh
masa anak-anak sampai masa balik. Nah, ini menurut Imam Syafi'i rata-rata dari anak-anak sampai balik itu adalah selama 15 tahun. Maka 60 dikurang 15 sisa 45 tahun. Ini. Pertanyaannya, apakah 45 tahun ini kemudian kita pertaruhkan semuanya itu untuk kepentingan kehidupan kita di akhirat? Ternyata tidak. Masih dipotong lagi apa? Masa tidur kita. Tidur kita rata-rata berapa jam? 8 jam. Kayak gampangannya 8 jam itu sama dengan sepertiga hari. Dari 45 sepertiganya 15 tahun. Jadi 15 tahun awak dhewe turu tok. Turu tok selama 15 tahun. Jadi dari 45 tahun yang kita pertaruhkan itu ternyata sisa berapa? 30 tahun. Maka 30 tahun inilah waktu yang sangat-sangat pendek untuk kita manfaatkan untuk bekal kita di kehidupan yang abadi itu. Tapi apakah 30 tahun ini kita pertaruhkan semuanya? Ternyata tidak. Masih banyak kesibukan-kesibukan kita mungkin di situ. Salah satu contoh, kita menghadap langsung kepada Allah. Melakukan sholat misalkan. Katakanlah 1 kali sholat 10 menit, 5 waktu sholat 50 menit. Wis digawe sak jam. Satu hari kita sholat 1 jam. Berarti 1 tahun berapa? Cuma 360 jam. Iya, 360 jam. Artinya apa? Artinya kita itu cuma melakukan sholat itu cuma sangat-sangat sedikit sekali. Ya, nggak lebih dari 1,5 tahun, nggak sampai. Gitu. Ya paling 1 tahun lebih sedikit. Kita melakukan sholat menghadap Allah itu. Jadi selama hidup kita sholat itu nggak lebih dari 1,5 tahun. Coba bandingkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Ya. Main HP misalkan. Cukup 1 jam, 2 jam. Lebih. Kadang. Ya. Belum aktivitas yang lain. Nongkrong-nongkrong. Main bola. Ya. Pasang-pasang mungkin. Itu kalau kita bandingkan ya. Dengan aktivitas ibadah kita itu sangat jauh. Para ahli ibadah saja, ya, itu istilahnya itu masih ketar-ketir, ya, melihat nasib dirinya sendiri. Ya Allah, kira-kira aku bisa mlebu enggak ya nang surga. Maka kita diperintahkan oleh senantiasa untuk berdoa. Memohon kepada Allah. Kenapa? Khawatir. Jangan-jangan ibadahku selama ini masih banyak cacatnya. Mungkin ada riya atau ada hal-hal lainnya. Itu ahli ibadah saja itu merasakan was-was. Loh, apalagi kita-kita yang istilahnya sholatnya cuma ya segitu-gitu aja. Ya ini saya nggak bisa jawab itu, monggo dicerna sendiri. Ya ini bisa saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima bi'adal mauti wal ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghitung atau menghisap dirinya
dan beramal untuk masa setelah mati. Sementara orang yang lawan katanya cerdas ya, tidak cerdas ya, katanya ini goblok kayak ya. Jadi sementara orang yang tidak cerdas adalah orang yang jiwanya hanya mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia berangan-angan kepada Allah. Jadi maksudnya orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada kematian, sehingga apa? Sehingga dia senantiasa memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sementara orang yang kurang cerdas itu hanya menuruti hawa nafsunya saja. Tapi dia berharap ya, masuk surganya Allah. Dan lucu. Ini yang dikatakan sebagai orang yang panjang angan-angan. Nah, di situ. Kemudian dengan waktu yang pendek tadi, ya, maka sampailah kepada kita pada akhir di kehidupan kita. Nah, maka saat itulah kita mulai diperhitungkan ya, amalan-amalan kita itu. Jadi semenjak kita sudah mati, maka sudah terputus amalan-amalan kita itu. Sudah nggak ada lagi amalan. Ini sebagaimana dijelaskan Allah di dalam surat Yasin. Ini sudah sering kita baca ya. Di ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa saja yang telah mereka kerjakan. Jadi pada saat orang meninggal, itu nanti Allah mempunyai kekuasaan untuk menghidupkan kembali. Dan Allah mencatat, mulai kita akil balik sampai kita meninggal itu dicatat apa saja yang dilakoni si fulan ini. Tidak satu pun yang meleset dari penglihatan atau pengawasan Allah. Sudah putus kita amalan kita di dunia, ditulis. Tapi syukur alhamdulillah ya. Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah masih melanjutkan ayatnya. Wa atharohum, bekas-bekas amalan itu juga dicatat oleh Allah. Nah, sementara bekas-bekas amalan itu apa saja? Apa yang dimaksud? Nah, di sini Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Idza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Apabila seorang anak Adam atau seorang manusia itu meninggal, maka putuslah amalnya. Amalan selama mulai balik sampai mati terputus sudah. Tapi ada 3 hal yang masih membekas. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Jadi dari ketiga amalan ini minimal kita harus mempunyai satu andalan. Syukur-syukur kita berusaha ketiga-tiganya itu bisa kita lakukan. Yang pertama sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Yaitu sebuah aktivitas ibadah, yaitu menginfakkan ya, sebagian dari harta kita. Yang mana tatkala harta kita itu dimanfaatkan oleh manusia yang lain, maka selama itulah pahala itu tetap mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Ini syukur alhamdulillah kepada saudara-saudara kita yang telah
istilahnya berpartisipasi untuk mempercantik ya, melengkapi dari masjid kita ini. Insya Allah ya, selama masjid ini dimanfaatkan oleh jamaah umat Islam, selama itu pula pahala mengalir kepada jenengan semua, meskipun jenengan nanti sudah meninggal. Untuk itu mari kita upayakan. Jangan kita dulukan kepentingan-kepentingan yang mubah, istilahnya nggak terlalu penting. Mending kita arahkan kepada sedekah jariyah ini. Kemudian yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yaitu menyampaikan. Ya, menyampaikan ilmu-ilmu agama. Mungkin kita habis ikut ngaji di masjid mana sana. Meskipun kita itu bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz pun, itu bisa menyampaikan. Mas, aku mau melok pengajian di kono jarene iku ngene. Wong nek gak salat, iku engko amalane awake dhewe iku tertutup, gak iso dijupuk. Sajane ono amalane sama pahalane awake dhewe ora awake dhewe gak salat. Hari awake dhewe gak iso buka, gak iso njupuk iku, misalkan seperti itu. Nah, ini kita nggak langsung kita sudah mengamalkan ilmu. Kemudian saudara kita kok terus tergugah, kemudian sholat. Ya, alhamdulillah, selama saudara kita ini melakukan ibadah, selama itu pula mengalir pahala-pahala kepada kita. Kok adalah saudara kita tadi itu mengamalkan lagi kepada orang lain, maka pahalanya juga akan bertambah dari orang lain itu mengalir terus. Coba kita bayangkan, misalkan seperti ngaji Iqra ya. Ngaji Iqra itu dimunculkan oleh satu orang. Kemudian diajarkan kepada orang ini, diajarkan ini. Sekarang itu sudah berapa juta anak yang ngaji Iqra misalkan, atau ngaji apa Yan Bu'a di sini ya, Yan Bu'a. Maka selama anak-anak itu ngaji, terus ditularkan, terus mengalir kepada orang-orang yang dulu mencetuskan pertama kali. Meskipun orang tersebut sudah meninggal. Subhanallah. Di situ. Kemudian ini anak-anak yang soleh. Jadi ini tidak hanya sekedar anak ya, tapi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ya, orang tuanya. Ya, ini harus. Apalagi yang pasangan-pasangan muda ini ya, kita harus membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita untuk bisa apa? Untuk bisa senantiasa bertakwa kepada Allah. Dengan harapan apabila kita mempunyai anak yang beriman, bertakwa kepada Allah, harapannya mudah-mudahan anak kita nanti senantiasa mendoakan kita. Tapi kebanyakan juga anak-anak kita itu juga nggak terpikirkan hal-hal seperti itu. Nah, ini. Terkadang apa? Ojo mana donga awake dhewe kadang ngali. Kadang saya sendiri juga gitu, kadang sehari itu gak kirim Fatihah, waduh turun, kirim Fatihah. Nah, maka ya kita harus upayakan untuk menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak hanya pada saat hidup. Kepada saat orang tua kita meninggal pun kita masih bisa berbakti dengan cara itu tadi, mendoakan. Atau kalau kita punya keluangan rezeki, kita infakkan, kita sedekahkan harta kita atasnamakan kepada kedua orang tua kita. Insya Allah akan diterima oleh Allah. Para jamaah subuh rahimakumullah. Di akhir materi ini saya ingin menyampaikan bahwa kembali kepada surat Al-Asr tadi. Sesungguhnya Allah telah bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Yaitu tadi kerugiannya kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan waktu yang sedikit tadi. Hanya orang-orang yang berimanlah. Ya. Apakah beriman saja cukup? Tidak. Hanya kepada orang yang beramal soleh. Jadi iman, amal soleh.
Apakah dengan amal soleh sudah cukup? Tidak. Tapi Allah melanjutkan. Wa tawasau bil haq. Saling nasihat menasihati tentang kebaikan atau kebenaran. Juga saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Jadi itu yang harus kita lakukan. Insya Allah kita akan bisa selamat di kehidupan di akhir kelak. Jamaah semua rahimakumullah, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini hanya semata-mata untuk mengingatkan diri kami pribadi dan keluarga kami, dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi jamaah sekalian, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Untuk itu kami mohon maaf apabila pada saat penyampaian ini ada kesalahan ucap. Kami mohon maaf karena kita tidak luput dari kesalahan, dan apabila ada benarnya itu memang benar-benar datang dari Allah. Dan marilah sebelum kita akhiri majelis ilmu ini, kita bacakan istighfar 3 kali dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه